Selamat siang teman-teman semua, guru hebat di lingkungan sekolah kita, SD Negeri Bawah Pangkal Pinang. Bapak guru hebat, terima kasih atas waktunya untuk berkumpul mendukung Bu Vivi, guru penggerak angkatan 8, ya Bu Vivi ya, guru penggerak angkatan 8 dalam rangka program diseminasi budaya positif menciptakan lingkungan positif di SD Negeri 24 Pangkal Pinang tercinta ini. Nah, sebelum Bu Vivi nanti menjelaskan program-program budaya positifnya, ada harapan dari Bu Vivi, juga harapan kita semua ya Bu Vivi. Nah, harapan kita, bapak-bapak dan guru hebat beserta Bu Vivi sebagai guru penggerak, tidak lain adalah kita mulai budaya positif kita dari pembiasaan-pembiasaan yang dapat menumbuhkan karakter positif siswa. Seperti itu. Nah, sekolah kita diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Jadi, kita guru adalah sebagai petani. Nah, di sini fungsi jadi di sini saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di SD Negeri 24 Pangkal Pinang dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya izin lagi, bukan kita untuk mencari siapa hebatnya, siapa yang biasanya, tapi di sini kita saling berbagi. Karena kita adalah guru pembelajar sepanjang hayat. Kita saling sharing, saling berbagi, tidak ada yang dihebatkan. Yang hebat itu adalah orang yang mau berbagi, orang yang mau memperbaiki diri, dan orang yang siap menerima apa-apa yang menjadi kebiasaan baik, yang menjadi kegiatan yang luar biasa. Dan di sini juga budaya positif yang akan saya sampaikan itu semua untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk sekolah kita, dan terkhusus lagi untuk pendidikan Indonesia ini. Jadi di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sendiri tidak kenal semua, tapi makin kenal ya. Itu Kepianti SPDC calon guru penggerak angkatan 8. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Konsep inti budaya positif itu adanya pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, tiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan jelas, 7 segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini sering terjadinya kita pada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid, ada ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Keempat itu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ini
ya. Bapak Ibu ya. Yang kita tekankan, kemarin kita berada di posisi stimulus respon. Nah, sekarang kita harus berada pada teori kontrol. Pertama di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrolnya itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikirnya menang, menang, dan menang. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, pada ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar ini teman-teman ya, yang kemarin menjadi perbincangan kita adalah bahwa mengapa kadang anak-anak di kelas itu membuat kita terkadang memang sedikit menyesalkan, kesal buat kita ya. Ternyata sebagian kebutuhan dasarnya di rumah itu tidak terpenuhi dengan baik, sehingga dia di sekolah keadaannya ya tadi membuat kita misalnya kesel apa dengan pertanyaan jawabannya. Dan disinilah kami kemarin ketika kebutuhan dasarnya tidak bisa dipenuhi dengan baik, maka disiplinnya itu, disiplin positifnya tidak bisa berkembang. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Ini pangan papannya harus memang terpenuhi, kesehatannya, keamanannya. Terus kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan itu semua yang harus kita pahami. Terus ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Keempat, adanya kebebasan. Di sini anak-anak memang ataupun kita harus ada mandirinya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kelima adalah kesenangan, di mana di sini bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa terpenuhi dengan baik, maka anak-anak kita ataupun kita sendiri sebagai orang dewasanya akan mudah sekali untuk menerima hal-hal yang baru atau hal-hal yang memang diyakini, yang kita yakini di sekolah kita ataupun di rumah kita. Maka ini penting sekali bagi kita
5 kebutuhan dasar ini. Terus motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri, yang motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Nah, di sini ternyata mengapa kita adanya kontrol diri yang baik, ada budaya positif, ternyata dia tidak menggunakan motivasi intrinsik. Kita selama ini banyaknya motivasi intrinsik yang pada diri kita ada. Nah, itu ternyata tidak berdampak atau kurang berdampak baik pada pengembangan diri kita. Ternyata yang dia maunya adalah motivasi intrinsik. Jadi kita dari dalam diri kita itulah memberi semangat untuk diri kita, mempositifkan diri kita. Jadi selama ini benar juga beberapa para pakar yang berbicara itu ya, bahwa sebesar apapun motivasi dari luar, kalau dalam diri kita sendiri tidak mau merubah, maka itu akan sulit. Jadi motivasi intrinsik inilah yang akan dan bagaimana menjadi kita lebih baik lagi. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman dan ada penghargaan. Nah, hukuman ini ya, ini tidak terencana atau tiba-tiba. Di situ murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, dan penghargaan di sini dikatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ini akan kita pakai. Jadi yang tadi tidak kita pakai, kita ini ajalah kita singkirkan dulu ya. Yang kita pakai adalah konsekuensi dan restitusi, bahwa konsekuensi itu sifatnya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita pakai yang antara dua, konsekuensi dan restitusi. Nanti dari konsekuensi akan masuk ke restitusi, lama-lama akan masuk ke restitusi. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, di sini ya, ini kita saling mengingatkan karena saya pernah berada pada 5 posisi kontrol ini. Saya pernah berada di penghukum. Itu awal-awal saya menjadi pendidik. Nah, baru masuk ke dunia pendidikan, terkejut dengan kondisi fakta dan nyatanya saya pernah berada di posisi penghukum. Tapi dari pengalaman setiap tahun saya mengajar, dengan saya mencari ilmu, saya sharing dengan guru-guru senior, saya mencari pendapat bagaimana cara mengontrol kelas yang muridnya dengan jumlahnya banyak ya, karena waktu di kabupaten saya mendapat murid yang normal 24, 28. Ke Pangkal Pinang, saya dipindah ke Pangkal Pinang, waktu muridnya satu kelas 40, 38, 39. Maka saya agak terkejut dengan kondisi fakta yang berbeda itu. Maka saya pernah berada di posisi penghukum. Nah, di mana cepat sekali bertindak ya, tapi itu dulunya. Sekarang saya proses belajar lagi dan belajar lagi. Saya sudah mulai masuk pada proses manajer, tapi belum 100%-nya, baru dalam proses penjadiannya. Jadi kita diharapkan ya teman-teman, di sini kita harus bagusnya kita berada di posisi manajer. Jadi kita berada di posisi manajer. Yang penghukum akan kita hilangkan nantinya ya, kita hilangkanlah sedikit demi sedikit. Nah, pembuatan merasa bersalah juga akan kita hilangkan ya kawan-kawannya.
manajer di kelas. Nih, di sini ada kasus misalnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini hukum nih, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini salah satu contoh ya penghukum. Nah, ini jawabannya adalah hormat pada bendera selama 1 jam itu penghukum. Kalau berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, itu berada di pembuat merasa bersalah. Masih ada juga kasus nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak yang sekali ini misalnya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu jawabannya. Nah, satunya sebagai teman, yang satunya kita sebagai pemantau. Terus sama, masih di kasus yang sama. Ini kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah manajer. Nah, kita harus berada di posisi ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi di sini kita mulai mengatur tata bahasa kayaknya kawan-kawannya. Bahasa yang kita gunakan untuk menentukan perkataan ada diri kita juga. Jadi di sini kita harus berada. Kalau keceplosan ya tidak apa-apa lah, kalau sekali 2 kali ya Pak ya. Kalau sekali 2 kali tidak apa-apa. Kan langsung kita kadang ada juga ya. Tapi kalau keseringan itu tidak baik juga untuk perkembangan anaknya. Ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ada perbuatan merasa bersalah. Kalau ini apa, kawan-kawan? Saya kecewa sekali dengan posisi kontrol yang dimana kira-kira kita? Apakah penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Yang ini? Kalau ini, kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum, ya pinter. Ya kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah anak ini? Iya. Ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini kita berada di posisi kontrol yang mana nih? Nih, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berada di posisi kontrol yang mana kira-kira kita? Pemantau. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Dalam sebuah peraturan berkendara khususnya roda 2, mengapa kita diwajibkan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira mengapa, Bu? Pak? Untuk menghindari kecelakaan, menjaga keselamatan diri. Iya, itu menjaga keselamatan diri. Jadi bukan takut ditilangnya. Makanya di sini mengapa kita itu tidak membuat peraturan ya? Kan kalau takut ditilang dengan terpaksa kita memakai helm, ya. Maka itu namanya motivasinya ekstrinsik dari luar. Tapi karena kita untuk menjaga keselamatan kita, itu termasuk motivasi ekstrinsik dari diri kita. Nah, itu kira-kiranya. Yang sudah pernah pakai helm, itu berarti ya, berarti nyawanya 1000 ya. benar yang pernah tilang. Nah, keyakinan kelas atau pembentukan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar tidak diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini gitu ya. Dan saya yakin mungkin di sini teman-teman juga sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada di kelasnya masing-masing.
Jangan. dilarang, Jangan. harusnya Jangan. tidak boleh. Jadi ya kita pakai apa nama tuh kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang bijaksana, yakni misalnya tidak boleh berkelahi, tidak begitu, tapi kasih sayang sesama teman. Nah kita seperti itu, menghargai, misalnya kita kan kalau buat hari yang datang, tidak boleh datang terlambat, nah itu tidak boleh, harusnya datang lebih awal, seperti itu. Jadi kata-katanya saja lebih dihaluskan, dan yang menulis adalah anak-anak. Nah ini yang saya buat, itu sudah saya buat contohnya. Ini segitiga restitusi, suatu proyek dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita harus pertama menstabilkan identitas, adanya validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Nah di segitiga restitusi inilah kita mulai membenahi diri. Nah ini menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kita buat seperti ini. Jadi kita kalau misalnya, saya yakin di sini guru-gurunya kan hebat semua ya. Cuman karena ini memang pas diseminasi, jadi kita hanya menyampaikan kembali bahwa ketika kita menyelesaikan masalah anak-anak, maka kita memang tidak apa-apa ibu kita menyebutkan bahwa ibu pernah berada di posisi kamu dulu waktu saat ibu SMA, misalnya ibu SD. Jadi kita menceritakan pengalaman kita, jadi meyakini bahwa kita memang pernah berada di posisi yang salah. Terus validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini sering sekali. Saya yakin teman-teman hebat di sini sudah sering melakukan hal ini. Cuma kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan adalah restitusi. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini kita lakukan kepada anak-anak kita di kelas kita. Ini contoh penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Ini syutingnya kemarin pas liburan Bu. Karena ditunggu deadline-nya, maka syutingnya pas liburan kemarin. Nah terus terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih. Di sini kita sebenarnya ada sesi tanya jawab. Ya, jadi sesi tanya jawab ini nanti kita saling berbagi, saling sharing, bagi yang apa namanya ada dilakukan atau sudah dilakukan di sekolah boleh berbagi kepada saya. Siapa tahu itu bisa dilaksanakan di kelas saya. Jadi kita di sini tidak menyatakan bahwa kita adalah hebatnya, tapi kita mari berdiskusi, mari kita berbagi. Siapa yang punya ada ilmu-ilmu yang di kelasnya itu memang tidak dimiliki oleh kami, misalnya Ibu Nani ya, ada ilmu yang mengontrol diri anak itu yang paten, boleh itu, karena kelas kami sekarang ini di kelas yang masa transisinya memang betul-betul luar biasa sekali ya. Masa transisi mereka dari kelas 4 ke kelas 5. Nah, jadi boleh berbagi untuk kelas mendadak ya, kelas 1, 2, 3
Tutup loh. Tutup loh. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif merupakan nilai kebajikan. Selamat siang. Terima kasih Bu Bibi sudah memberikan pemahaman